Sintayong menyesal pakai U22 di AFF ketimbang timnas senior. Lima penyebab timnas Indonesia gagal lolos semifinal. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dengan jujur mengakui bahwa tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2024 adalah tanggung jawabnya. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang telah berjuang maksimal selama turnamen berlangsung. Dalam laga terakhir grup B melawan Filipina, Indonesia harus menelan kekalahan 0-1. Hasil ini membuat Pratama Arhan dan rekan-rekannya gagal melaju ke semifinal. Sementara Filipina mengamankan posisi kedua dengan 6 poin, menemani Vietnam yang keluar sebagai juara grup dengan 10 poin. Kegagalan ini menjadi salah satu catatan buruk bagi timnas Indonesia di Piala AFF, menyusul kegagalan sebelumnya pada edisi 2007, 2012, 2014, dan 2018. Mayoritas skuad yang dibawa STY terdiri dari pemain berusia 19-21 tahun. Meski dianggap sebagai langkah berani, hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam turnamen ini, Indonesia hanya mampu mencetak 4 gol. Itu pun seluruhnya berasal dari situasi bola mati. Tak satu pun penyerang berhasil mencetakkan gol. Namun, dalam sesi konferensi, Sintayong menegaskan bahwa performa para pemain muda ini tetap patut diapresiasi. Kami kalah, jadi ini sangat disayangkan. Namun, rata-rata pemain kami baru berusia 20 tahun, dan mereka harus melawan tim-tim senior dengan pengalaman lebih baik. Saya melihat harapan besar dari permainan timnas malam ini. Mereka sudah bekerja keras, dan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka, ungkapnya. STY juga menyampaikan bahwa kegagalan ini sebenarnya bisa dipahami karena tim yang dibawanya bukanlah tim senior. Mungkin bisa dibilang kami gagal karena tidak lolos fase grup. Tapi kita harus ingat, ini bukan timnas senior. Jika kami membawa skuad senior, saya yakin kami bisa menjadi juara. Meski begitu, pengalaman ini sangat penting untuk perkembangan pemain muda kami, lanjutnya. Kegagalan ini juga menjadi catatan terburuk Sintayong di Piala AFF. Sebelumnya, ia sukses membawa Indonesia ke final pada 2020 dan ke semifinal pada 2022. Kini, kegagalan di fase grup menjadi tantangan besar bagi STY untuk bangkit dan membawa timnas Indonesia lebih baik di masa depan. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Dan harapan besar masih ada untuk masa depan sepak bola tanah air. Langkah timnas Indonesia harus terhenti di fase grup Piala AFF 2024, atau yang kini dikenal sebagai ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Hasil ini jelas mengecewakan para penggemar yang berharap banyak pada performa tim kebanggaan tanah air. Lalu, apa saja faktor yang menjadi penyebab kegagalan ini? Berikut ulasannya. 1. Menurunkan pemain muda. Keputusan untuk memberikan kepercayaan kepada mayoritas pemain di bawah 22 tahun ternyata menjadi bumerang. Minimnya pengalaman di level internasional membuat banyak pemain muda ini terlihat gugup, terutama di laga-laga penting. Situasi ini terlihat dari beberapa keputusan yang kurang matang saat pertandingan genting. 2. Diimbangi Laos di kandang sendiri. Hasil imbang 3-3 melawan Laos di laga kedua fase grup menjadi pukulan besar. Bermain di depan publik sendiri, timnas Indonesia gagal memaksimalkan keunggulan dan justru kebobolan di momen-momen krusial. Laos, yang selama ini dikenal sebagai tim yang mudah dikalahkan, justru tampil lebih baik pada pertandingan tersebut. 3. Pemain senior tidak tampil optimal. 3 pemain senior, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan, diharapkan menjadi pembimbing bagi para pemain muda. Namun,
Performa ketiganya justru di bawah ekspektasi. Padahal, pengalaman mereka di level klub maupun tim nasional sebelumnya cukup banyak, sehingga seharusnya mampu memberi kontribusi lebih. 4. Striker tidak produktif. Salah satu kelemahan utama timnas Indonesia di turnamen ini adalah lini depan yang kurang tajam. Dari total 4 gol yang dicetak, 3 diantaranya datang dari pemain belakang, sementara 1 gol lainnya adalah hasil bunuh diri lawan. Striker seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Arhan Kaka belum mampu menunjukkan ketajaman yang diharapkan. 5. Kekalahan dari Filipina. Pertandingan terakhir melawan Filipina menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Kekalahan 0-1 tersebut menutup peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal. Bermain di kandang sendiri, Indonesia hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga kandang. Sebuah hasil yang tentu mengecewakan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia harus kembali mengevaluasi diri untuk mempersiapkan turnamen berikutnya. Jika Piala AFF ini hanya untuk pematangan pemain muda, keputusan pelatih sangat tepat. Jika mengharap juara kurang tepat. Karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Saya nggak bisa bicara per game, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus.